Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang ada di sebelah saya saat ini adalah Baby Margareta. Baby, apa kabar? Baik, sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Ya. Kamu pernah ngelihat kan yang hadir di sini selalu punya pengalaman mistis. Iya. Entah itu dia melihat hal-hal gaib, lalu kemudian ada yang kena kesurupan, kerasukan, kepelet, macam-macam. Ya. Kamu punya pengalaman mistis nggak sih, Beb? Kebetulan pas nikah kemarin di acara resepsi itu pas ijab kabul, pas ijab kabul itu tiba-tiba aja bapak saya nangis, nangisnya histeris banget. Kita kaget dong, kenapa? Dan nangisnya itu sesenggukan yang kayak yang sesak nafas. Aku takutnya kan dia kena serangan jantung atau apa, karena kan bapakku juga udah tua ya, udah 70 lebih. Terus tapi aneh, tiba-tiba manggil papi ada, kata papi ada katanya. Terus dia ngeliat oma juga. Papi dan oma itu siapa? Kakek nenek aku, jadi itu bapaknya bapak gitu kan. Papi kan udah meninggal lama banget, pas aku masih umur 3 tahun mungkin meninggalnya. Papi, lah kenapa? Itu posisinya siang, bukan malam. Kalau malam mungkin oke deh gitu kan, ini siang. Papi, terus kenapa gitu, terus kayak yang sesak nafas semakin menjadi kan, akhirnya ditenangin sama tanteku kan, udah gitu. Iya katanya papi ada. Ternyata di belakang aku tuh kata bapak ada papi dan di belakang suami itu ada oma. Jadi mereka menyaksikan kita menikah, hadir. Oh, dan papa kamu melihat? Papaku ngelihat, makanya dia sesak nafas, histeris. Oke. Gitu. Terus kata tante kan, udahlah Rud, katanya ke bapakku kan. Papi kan udah nggak ada, udah dunianya udah lain, udah nggak usah dipikirin. Tapi ada itu katanya di belakangnya baby, katanya gitu. Dan itu oma ada di belakang suami, di belakang Chris suami aku kan gitu. Aku kan jadi semakin takut lah, itu posisi siang, jadi antara yang takut juga, bingung gitu. Terus lihat bapak juga aku khawatir banget karena histeris banget. Tapi setelah itu nggak pernah lihat lagi? Nggak pernah, jadi pas ijab kabul itu aja. Jadi sempat terhenti juga pas ijab kabul gitu. Mudah-mudahan sih ya almarhum mereka memang mengikuti dan untuk menjaga kamu ya, Baby. Amin. Supaya ya selalu ada di langkah yang benar begitu. Amin. Dan emang waktu itu juga katanya bapak ngelihat papi itu dia pakai bajunya jas. Oh, berarti karena dia kan emang blasteran sebenarnya. kan, blasteran Jerman kan gitu. Nah, kalau oma dia pakai kebaya zaman dulu banget. Baik. Iya. Kamu merasakan mereka hadir nggak sekarang? Iya, sepertinya. Oke, baik. Karena kan emang dulu ketemu juga aku masih kecil banget ya, dan aku juga emang sebenarnya pengen ketemu gitu kan. Aku sendiri emang pengen dibuka bata batin dari dulu, pengen ngeliat kayak gitu. Tapi susah. Tapi pas terakhir waktu itu pernah syuting, bisa. Bisa ya, dan bisa melihat. Iya. Kamu melihat lagi sesuatu di studio ini? Ada banyak. Di sebelah mana? Di atas. Oke, mudah-mudahan mereka baik-baik aja di atas sana dan kamu juga baik-baik aja malam hari ini ya. Dan di belakang partisipan. Oke, mudah-mudahan semuanya dimanapun itu tidak akan mengganggu jalannya syuting menembus mata batin malam hari ini. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku selalu sial sepanjang hidupnya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Lina. Kasih. Selamat malam Ibu Lina. Ya, selamat malam. Ibu boleh suara lebih keras ya Bu? Selamat malam, Apa Bapak yang Bayu mau Utara. Ibu Lina ceritakan pada kami?
Saya nggak mau menceritakan, tapi rasanya pedih banget hidup saya. Selama 18 tahun ini saya jalankan dengan penuh sukacita. Dan saya udah langlang buana ke sana kemari, cuma hanya bisa menghabiskan uang saja. Dari mulai tahun 2000, saya punya usaha kue bangkrut, masih ada almarhum ibu saya didukung. Sampai rezeki habis ditutup orang, terus berikut tahun 2001 sampai ke semari. Orang minjam duit tuh kayak rasanya gampang banget ke saya dan nggak mau mengembalikan uang tersebut sampai habis duit saya 5 miliar. Sedangkan sampai titik akhirnya rumah saya reot pun kayaknya nggak peduli gitu loh. Sedangkan dulu duit gampang banget buat orang-orang korbannya, iya betul, iya. Sedang untuk buat proyek ini, proyek itu. Sedangkan saya udah berusaha sana kemari untuk ngelamar kerja, untuk ke sana kemari rasanya rezeki itu kok susah banget gitu loh. Sedangkan saya itu cuma hidupnya untuk dihina, caci maki, difitnah. Sedangkan saya tidak mau seperti ini. Dulu selagi saya jaya, banyak uang, orang mendekati saya. Giliran saya susah, orang ngetok pintu pun tidak mau gitu. Bahkan mengulurkan bantuan pun tidak mau. Padahal mereka orang-orang yang pernah ibu bantu. Ya betul, itulah tragis hidup saya. Padahal saya kalau mau saya maki-maki itu bisa. Saya udah kenyang dengan hinaan, cacian, makin fitnah, dan saya udah langlang buana kesana kemari sampai habis. Terakhir dukun pun 93. 93 apa Bu? Saya kasih uang untuk bisa ciptakan uang, gandakan uang tuh nggak ada satupun yang bisa. Yang ada saya ngeluarkan uang pribadi terus. Oke, Ibu Lina, satu-satu saya mau tanya. Ibu tadi sempat menyebut ada usahanya toko kue ditutup orang. Maksudnya? Dulu kan saya punya usaha kue, tapi usaha kue itu seperti kayak ada laler hijau, terus kayak ada apa tuh pot dikasih bunga, dikasih tanah, terus saya sampai tutup habis 6 bulan kemudian. Tahun berikutnya 2001 terus saya ditipu orang sampai habis, benar-benar habis. Datang orang minjem duit nggak mengembalikan uang saya gitu loh. Laler hijau itu menurut Ibu dari mana? Ya menurut saya sih kiriman ya, tapi saya nggak pernah mempedulikan, cuma saya sama ibu saya almarhum cuma berprasangka baik aja sama orang, husnuzon, tapi selalu saya ditimpakannya yang kejelekan melulu gitu loh. Waktu Ibu menjalankan usaha pernah menggunakan penglaris nggak? Nggak sama sekali. Nggak pernah ke dukun untuk ke orang pintar? Baru tahun 2001 orang mengenalkan apa itu MD, RB, Gio, segala macam BK, sampai saya terjun, sampai saya lari-lari ke Lampung, naik turun truk, nggak ada satupun yang bisa ciptakan uang. Kecuali BI yang mengeluarkan uang. Saya lah orangnya. Ibu, gimana tadi mau menggandakan uang gitu? Ya, saya pengen tahu gitu, uang yang dari yang uang PL begitu jadi 1 juta, 2 juta itu hanya kamuflase aja. Ibu pernah melakukan? Iya, dan saya yang orang pada minjam duit sama saya kasih, terus saya juga mengeluarkan duit juga buat orang tersebut, buat dukun tersebut, sampai segala macam minyak gitu, sampai poniba sawah, sampai segala macam itu sudah saya jalankan. 90 berapa tadi? 93. 93? Dukun yang sudah saya kasih uang. Dukun. Tapi saya nggak pernah memperhitungkan duit habis begitu-begitu saja. Tapi gila saya butuh uang gitu, orang menjauh di badan saya, dan di badan saya tuh kayak ada apa gitu. Orang kok sepertinya benci saya gitu loh. Gila dulu banyak uang, saya ketok malam pun jam 1 malam minta diusahakan uang, saya tolong, tapi udahnya mereka naruh sertifikat tuh enak banget gitu loh, sampai 7 gitu. Mereka naruh sertifikat ke Ibu? Iya, sertifikat sampai 7. Nah itu kan sebenarnya bisa diuangkan di mana? Iya, tapi kan itu kan mesti dari tanda tangan orang tersebut yang mempunyai uang tersebut. Yang mereka nggak mau tanggung jawab, jadi bawa nama saya semua. Bayu, Ya, bentar silakan. aku mau tanya. Itu Bu, 93 dukun emang nggak ada yang berhasil apa gimana? Nggak ada sama sekali. Ibu ngapain aja tuh di sana? Itulah saya kegilaannya, saya gila-gila, saya bener-bener itu sampai aduh sudahlah dicap, sampai saya tuh dibuat brengsek, dibuat apa lah. Ngapain aja di dukun-dukun itu? Ya ngasih uang yang bisa ciptain duit mana gitu, saya kasih yang namanya RB, MD, Giok segala macam, BK gitu saya kasih, yang ciptain duit sekian, yang di kain kafan segala macam hilang duitnya saya kasih gitu, udah 7 juta, 10 juta, 5 juta, 3 juta. Oke. Baik, tujuan Ibu datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Saya pengen membersihkan diri saya apabila saya di badan saya ada kesialan, ini ada apa, mungkin Bapak Roh yang mempunyai indigo bisa melihat badan saya, mungkin saya
apa ada yang mengikuti saya atau bagaimana. Saya pengen bersih-bersih, benar-benar bersih deh. Saya pengen kembali lagi seperti awal dari nol lagi supaya saya bisa menata hidup saya. Karena orang tuh melihat saya seperti, sampai cucu pun aja saya melihat saya tuh seperti kayak gimana gitu loh. Ada cucu? Ada, saya udah punya cucu 3. Baik, pertanyaan saya sebelum saya undang Roy Kiyoshi, kenapa ke Roy, bukan ke dukun yang ke-94? Justru itu sudah saya lupakan, sudah saya insaf gitu loh. Cuma saya lihat di TV, lihat Roy dengan begitu pintarnya dia, begitu rendah hatinya, begitu ilmunya tinggi, nggak sombong, menolong orang jutaan umat gitu. Kenapa saya nggak dibersihkan, di badan saya ada apa? Dulu masih saya dukun-dukun tuh badan saya jadi jawara gitu loh. Bisa jadi harimau, bisa jadi preman, Ibu? bisa ngelawan orang. Iya. Pernah jadi harimau dan preman? Iya. Tapi sekarang udah semenjak saya rajin ibadah, udah merekatkan diri pada yang di atas, udah semua itu lepas dari badan saya. Oke, baik. Ibu akan kami ajak langsung ketemu dengan sahabat kami. Oke, terima kasih. Dia adalah seorang indigo, nanti Ibu bisa ceritakan semuanya ke Roy Kiyoshi, tapi mohon ceritanya pelan-pelan aja ya Bu. Iya. Maksudnya detail. Iya, step kalau by Ibu- step. Ya, Ibu langsung semuanya sampaikan, Iya. susah untuk mendapatkan solusinya Iya, karena betul. nggak kebayang gambaran Iya. masalahnya seperti apa. Iya. Oke, kami akan ajak Anda untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Lina, tinggal di rumah bernomor 17. Lahir tanggal 18 November 1969. Sosok penyendiri yang membenci keramaian. Sepak terjangnya selalu gegabah dan terburu nafsu, hingga kerap merugikan dirinya sendiri. Dia selalu menyalahgunakan orang lain atas apa yang terjadi terhadapnya. Saya melihat kesalahan masa lalu di kehidupan Lina. Selamat malam, Duduk Roy. semua. Terima kasih. Ibu Lina Iya, terlahir betul. tanggal 18 bulan 11 1969 Iya, dan nomor rumah 17. iya betul. Ibu Lina merasa selalu sial belakangan ini ya. Iya. Udah cukup lama menjalani usaha sempat tutup, dijahatin orang, lalu Iya. akhirnya banyak membantu orang. Iya. Sekarang pada saat terjatuh susah mendapatkan bantuan dari banyak orang, Iya, tapi betul. datang ke 93 dukun yang didatangi untuk menggandakan uang dan lain-lain, betul. tapi yang ada ibu kehilangan sampai kurang lebih 5 miliar Iya, rupiah. betul. Makanya malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin supaya bisa bersih dari semuanya. Iya. Dan mudah-mudahan terlepas dari hal-hal mistis, hal-hal gaib yang selama ini pernah dijalanin. Iya betul Bapak Bayu. Oke. Wow, sangat bombastis sekali ya dengan nilai 5M Iya. pergi ke orang yang mengaku bisa. Iya. Ternyata akhirnya Iya. habis ke Memang 5M. itu salah saya, sampai ibu saya pun meninggal di pelukan saya itu. Kepengen saya tuh berhasil. Itu aja. Cuma bisa hutang piutangnya tuh gimana gitu. Saya kembali lagi pelukan saya sampai plek gitu semuanya. 3 orang, bapak saya, ibu saya, mak adik saya terakhir tanggal 3 Mei kemarin. Adik saya meninggal. Tiga-tiganya. Iya. Oke. Bapak saya 99, ibu saya 2011, adik saya tanggal 3 Mei 2018. Meninggalnya karena apa, Bu? Karena sakitnya kayak nggak wajar deh mas, saya juga bingung. Sakit masih perawan tapi kayak kanker payudara begitu. Sampai habis dari badan gemuk saya sampai habis. Sampai darah mulu ngocor dari kayak dibikin begitu. Speechless ya. Iya, Kehilangan speechless. kata-kata untuk Prihatin banget. Saya udah air mata di ibadah saya udah teman saya aja. Oke. Ibu ini biasa datang ke dukun untuk yang tadi ibu bisa jadi macan, ibu bisa jadi pendekar. Ya itu dulu, tapi mudah-mudahan sekarang enggak. Udah lama, Bu? Udah itu dulu waktu ada ibu saya tuh. Masih ya berapa tahun yang lalu? Ya kira-kira tahun berapa ya? Ibu saya 2011 bukan saya sekitar tahun 2007, 2001 sampai 2007 deh.
2007 Iya, ya. 2009, 2001 iya. sampai 2009. 9, iya 2009. Itu terakhir Ibu Iya. melakukan hal-hal mistis Iya, gitu. iya. Oh, Bayu, oke. maaf mau tanya. Itu mungkin ini ya, pembawa sialnya dari situ mungkin ya, karena dulu dia main mistis gitu. Nah itu dia, kita nggak tahu. Gimana Roy kamu Iya, lihatnya? karena dulu bermain dengan dunia mistis, lalu sekarang jadi menuai akibatnya. Saya sangat menghargai sekali sih dengan penampilan Ibu Lina, walaupun saya tidak menjudge, tidak menghakimi hal segala macam. Kamu dengan baju seperti ini terlihat mistis ya. Maksud saya aura magisnya tetap kelihatan. Iya. Ya, jadi disuruh pakai baju hitam, jadi saya ikutin Iya, aja. iya, nggak apa-apa. Apa-apa, Maksudnya, Ibu? Bukan. Mau pakai warna apapun, saya ngerasa tetap mistis gitu. Beda aura. Auranya gitu kayak, ya. Emang sudah pernah ketemu ibu? Dah, lautan Ibu terbelah pernah dua. beneran? Iya, lautan terbelah dua. Lautan kebelah iya, dua? Iya, ke jari Sukabumi, sampai ke gila-gila sama saya, sampai istrinya berantem untuk mencintai saya, tapi saya nggak mau. Sampai saya semua foto di tempat ruangan kerja beliau tuh banyak foto saya. Saya diajak ke kamar 303. Saya buat apa? Saya bilang lautan udah terbelah dua. 308. Ya 308. Nah itu terbelah dua, terus bilang buat apa? Saya udah lihat dia kok. Saya bilang gitu. Udah jaga kamar 308. Iya, dulu karyawan ke sana ngajakin saya bilang buat apa? Saya bilang gitu. Saya udah ngeliat kalau lautan udah terbelah dua. Semua orang-orang semua karyawan teriakin saya pada berdiri di bawah pohon kelapa. Dia bilang saya udah sampai ke sana dasar ujung sana samudra gitu loh. Padahal lautan terbelah dua itu pun dia atas kencananya cantiknya luar biasa seperti Susana. Mimpi atau Memang benar. Waktu ulang tahun Dalam- Kejaksaan Negeri Sukabumi 2004 bulan Juli. kondisi sadar? Kondisi sadar, saya dulu kan saya bilang pernah jadi pendekar, saya jadi harimau, jadi apa. Tapi Jadi sekarang harimau. sudah saya lupakan Berarti Ibu semua itu. udah cukup lama ya melakukan Lang-lang hal Buana mistis sampai ke ini ya? Lampung. Udah cukup Saya dalam sendiri. gitu yang dilakukan. Kakak saya pun juga maaf, walaupun PNS kan dia kan juga terbentuk dengan punya anak, punya suami, nggak bisa terusan bantu saya dong. Ya kan, walaupun dia kerja juga ada gajinya kan, udah ibaratnya saya tuh udah dibuang lah. Lu sih emang nyebelin sih Neng gitu. Oke. Saat ini Ibu merasa susah sekali untuk mendapatkan bantuan yang bisa meringankan Iya, beban betul, hidup Ibu. iya. Oke, baik. Roy, Iya. yang kamu lihat dari Ibu Lina, Ya. seperti apa auranya dan kenapa Ibu Lina ini sial terus? Ibu Lina sial terus karena saya ngerasa dia menganggap dirinya dia sial juga. Namun saya yang lebih kaget lagi ada satu makhluk yang saya lihat di Ibu Lina besar, perempuan, tapi lidahnya sampai menyala-nyala gitu. Dan hitam dan lidahnya panjang. Ini Sosok hantu, iblis, setan? kategori apa ini ya? Sebuah jin. Jin ya. Dan juga ini berasal dari ketika Ibu Lina selalu bermain-main dengan mistis. Oh, Ini akhirnya nyantol dia ngikut dia pantesan gitu. duit itu kok ada terus ya. Kalau buat orang ada giliran, buat sendiri aja, buat usaha pun susah banget. Susah banget tuh uang. Sampai saya ketemu suami saya, perut makam Kober, Aibda Kristobu nomor 1 pun kayaknya susah banget tunggu pos-pos datang. Saya belum pernah rasakan itu sampai harus merasakannya. Gitu ya? Biasanya enak gitu. Saya juga dulu kerja, Pak Roy. Oh, iya? Saya kerja di bank cuma gara-gara ditipu orang. Terus saya berusaha dagang bangkrut, tipu orang. Yang namanya MD, BK, GIOP, RB itu sudah saya jalankan, udah ngabisin duit aja. RP, Nggak tahu. Nggak tahu. Itu Apa apa itu? ya? Itu MD apa sih? Rantai babi itu loh. Yang bentuknya kayak ulat bulu. RB itu Iya, rantai babi. Iya, yang MD? bentuknya kayak MD merah delima. Merah delima. BK Batara Karang. BK itu Batara Karang. Iya, Itu yang apa, hidup, Bu? Yang hidup. Yang bisa katanya ciptain duit segala macam, yang ada duit saya habis, dikuras habis. Ibu itu bawaan dari lahir bisa mistis kayak gitu atau belajar tidak, sendiri? tidak. Belajar ya. kamu Begini, datang. sebenarnya kalau mistis itu ya nggak tahu juga, saya kan pernah mati suri. Oh. Tanggal 13 September 97. Saya udah pernah meninggal, udah 7 hari di rumah sakit Pelni. Dan saya udah megang awan putih, terus jadi saya punya kelebihan kalau kata orang gitu, ada kepribadian lebih gitu. Terus kenapa datang ke 93 dukun kalau sementara ibu sendiri mistis bisa, kenapa nggak bisa nyembuhin diri sendiri? Iya itulah makanya setelah itu kan saya baru sadar, baru saya insaf.
Tapi ibu pernah melihat ada buktinya nggak sih soal penggandaan uang itu? Maksud saya pengen tahu kenapa ibu percaya. Karena terbujuk rayu satu, terus kedua karena hipnotis. Nah, ketiga karena iming-iming terus sekian, dapatnya sekian gitu. Pernah kenyataan jadi Ya itu saya bilang tadi, waktu lagi digandakan duitnya, saya keburu ngaum jadi harimau. Nah, uang itu selalu berat langsung jadi lagi semula, nggak bisa lagi jadi uang yang dulu masih zamannya uang kembang. oh itu artinya ibu jadi harimau di luar pengendalian ibu dong? Ya, betul. Di luar kendali ibu sendiri? Iya. Itu datangnya dari mana? Ibu belajar dari mana itu? Nggak tahu di badan Jadi saya harimau aja. tiba-tiba gitu? Iya. Bisa ada di badan ibu? Iya, ngaum gitu. Ngaum, iya. Ngaum Pak Roy. Tapi itu dulu apa masih ada nggak sih? Oke, baik. Saya minta 3 kain hitam ya, yang besar-besar. Serem amat. Ya, 3 kain hitam yang super besar. Saya, kan saya pernah ngomong, saya itu tidak mudah percaya dengan seseorang. Iya, betul. Statement atau apapun sebelum saya melihat. Iya. Bahkan saya selalu melakukan percobaan dan pembuktian kan ya. Saya logika nyambung nggak, dan akhirnya ada yang nyambung, ada yang enggak, ada yang. Nah, hari ini saya akan melihat Ibu Linda, perjalanan supernatural dan mistisnya seperti apa. Ntar kita lihat. Seperti Kalau kamu lihat, tapi Ibu Lina ini masih ada yang ngikutin, bro? dari secara kasat mata yang kita bisa lihat, sebenarnya memang ada yang bisa bisikin dia gitu, yang aneh-aneh gitu. Tapi nanti kita tapi gini, sisi manusianya Ibu Lina tuh lebih banyak juga sih gitu loh. Oke, baik, terima kasih. Kita coba undang berarti ya siapapun itu ya. Padahal itu udah dulu pasti ada juga ya. Dan yang paling menantang adalah Bayu, kamu juga masuk ke dimensi waktu. Dan Baby Margaret, kamu bantuin aku dulu untuk kerudungin dia. Baby juga? Baby juga dong. Oh my god. Oke. Kita bantu masukin dia. Welcome to the journey yang ini ya. What? Ini saya... Lina, pelaku mistis, biasa kedukun, ritual, gandakan uang, sering sial dan ingin lepas. Nah, pertanyaan saya adalah, saya ingin masuk ke lorong waktu tempat itu terjadi. Majuan deh. Majuan yuk. Agak nyamping sini. Minta tangannya. Oke. Oke. Saya minta tolong diredupin deh. Saya pengen tahu apa aja isinya. Aku minta singing bowl. Masuk ke lorong waktu. Kamu ada di mana, Bay? Saya ada di lorong panjang banget, lagi ke arah ada cahaya di depan, pintu kebuka kecil, sebelah kanan kiri saya gelap, di bawah ini jalannya saya nggak tahu, ini ada banyak yang saya injek. Oke. Ini di tempat nggak tahu, ya, sepi, nggak ada siapa-siapa, Gak ada siapa-siapa. gelap banget.
Tapi saya jalan ke ada cahaya di depan saya. Baby, kamu oke? Gimana, baby? Gelap. Jangan lepas. Lina! Ingat perjanjian dulu. Aku minta tumbal, Lina. Makanya hidup kamu selalu sial. Tidak! Ingat perjanjian dulu, Lina. Tidak, saya udah lupa. Mana perjanjian dulu? Hidup kamu. Saya pegang. Pergi! Perjanjian apa? Nggak bisa pergi, Lina. Pergi dari hidup saya, pergi. Hidup kamu ada di tangan aku, Lina. Saya hidup tentram dengan suami saya. Aduh, Nggak bisa. Saya udah berkali-kali gagal dengan suami. aduh. Makanya kamu harus mati. Ingat. Saya sudah mati 2 kali, udah cukup bagi saya. Pergi, kamu pergi aja ganggu saya. Gak bisa. Kamu harus mati, Lina. Tidak. Kamu harus bayar. Tidak. Saya tidak mau. Gak bisa. Kamu harus mati. Saya tidak mau. Harus mati. Tidak. Mati. Tidak, saya tidak mau. Baik, lepas. Mati sekarang. Tidak. Tidak. Kamu keluar. Copotin dia, biarin dia tersesat di situ. Tidak, tidak, tidak. Saya tidak mau. Tidak. Saya tidak mau. Saya sudah melupakan itu semua. Saya tidak mau. Kamu harus mati ya. Perjanjian dulu kamu. Ini perjanjiannya apa? Perjanjian apa sebenarnya yang kamu bikin? Hah? Dia yang tahu semua. Perjanjian apa sebenarnya yang bikin? Aku minta tumbal. Saya tidak ingat. Masih ada banyak Dia tumbal. banyak perjanjiannya. Kamu masih minta tumbal? Dia pokoknya harus mati. Tidak, saya tidak mau. Saya udah mati suri udah 2 kali. Kemarin kecelakaan di tanggal 30 September itu cukup bagi saya. Makanya kamu harus Pergi, kamu pergi. Jangan ganggu saya. Kau mau dia mati? Iya. Darahnya saya tampung sendiri bagaikan keran bocor. Tidak. Tidak. Tidak pergi, jangan ganggu saya. Dia bisa lepas. Saya akan hidup tenang dengan suami saya. Baby harus lepas. Baby, kayak dia harus balik ke dunia awal. Saya minta air kembang. Air kembang. Buka kain ini. Gak bisa, Lina harus mati. Tidak, saya udah pegang darah saya sendiri, kepala saya bocor. Tidak. Dia sudah banyak menerima. Tidak. Saya makan obat-obatan yang bikin saya pusing. Mau saya habis. Tidak. Buka kainnya, Ron. Udah bisa. Ya, baby, buka aja. Harus balik. Tidak, pergi, maafkan saya kalau saya pernah melakukan itu. Saya sudah melupakan. Maafkan saya. Mati, Lina. Tidak. Ingat perjanjian dulu, Lina. Tidak. Tidak, saya sudah lupa. Tidak. Tidak, maafkan saya. Tolong. Help. Di belakang dia. Ada apa? Kamu ngeliat apa? Ada di sini. Kita berdiri. Ada bayangan perempuan. Masih ada di situ. Masih. Kita berdiri dulu yuk. Ini. Itu yang lepas dari dia, lepas dari baby ya, Ron. Iya. Dia lepas dari makhluk halus kita loh.
Udah kamu udah di studio kok. Ada harimau juga itu. Sebelah mana? Di sampingnya. Berdiri baby. Iya. Tahan. Babynya fokus supaya nggak masuk lagi. Lilin perlu. Enggak, udah. Dah, yuk. Udah tenang. Aku takut, Roy. Datang lagi. Aman, harus fokus. Kau harus buka mata. Gak mau, takut. Ya, Masih di sebelah mana? Kamu masih ngeliat? Itu masih di sebelah itu, di belakang Oke. Lina. Oke. Linanya suruh pergi. Oh iya. Iya, Baik. Siap. Lina pergi. Kamu kuatin dulu, kamu duduk dulu di atas. Kamu bangun dulu. Kamu duduk dulu. Iya. Saya ambil bangun. Iya. Yuk, duduk ya. Air minum. Oke. Ini masih ada di dekat Lina. Jangan lihat Masih ya. ada di sini. Ya jangan lihat dulu ya. Kayak gimana? Lihat wajahnya, kamu lihat mukanya. Sama seperti itu. Marah, melotot. Melotot. Dia kayak minta sesuatu sama Lina. Di sini. Iya, sama di belakang. Careful, Tai. Hati-hati bukanya. Kamu harus keluar. Bahaya buat kamu. Kita sadarin dia. Gimana cara lepasinnya? Rafil. Kamu dengar baik-baik. Ibu saya mau keluar. Muntahin. Aman ya? Rod, Ya, kamu bisa hapus itu gambar. boleh. Iya, nanti kita hapus. Kamu sekarang tenang dulu, baby minum dulu. Tenang dulu. Ibu Linanya yang penting udah pergi dan sosok gaib yang ikut di belakangnya udah nggak ada di sini. Iya. Saya ngerasa di sini sudah bersih, tinggal nanti kita akan bersihkan di sini. Iya. Kamu nggak usah lihat gambarnya dulu. Jangan salahkan orang lain atas kesulitanmu saat ini, karena segala sesuatu terjadi atas sikapmu sendiri. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku sering menjadi korban guna-guna. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Hetty. Selamat malam, Ibu Hetty. Selamat malam. Boleh kami tahu aktivitas Ibu sehari-hari saat ini? Saya ada usaha salon sama butik. Salon dan butik. Iya. Baik, apa yang mau diceritakan? Jadi sebenarnya banyak hal sih yang mau saya ceritakan. Usaha saya ini dari 3 tahun terakhir ini kan ngedrop. 3 tahun terakhir. Iya, dari 2015. Nah udah gitu banyak hal-hal yang seperti kayak nggak masuk akal gitu. Yang tadinya di salonku itu sampai berjubel-jubel orang, sekarang sampai nggak ada sama sekali gitu. Itu karena apa, Bu? Nggak tahu. Tiba-tiba gitu? Proses sih, karena kadang pindah tempat gitu ya. Terus saya ada kafe juga itu juga sama. Akhirnya jatuh juga sampai drop benar-benar, dan akhirnya sekarang saya nyoba di butik. Butik ini aku baru mencoba 1 bulan ini, gitu. Karena kan aku pernah punya pengalaman. Jadi saat aku di salon itu kata teman aku gini, kamu harus punya pegangan
Nah terus tapi aku kan nggak percaya hal-hal begitu. Akhirnya saya ngantar dia ke pure, aku cuman mau ngantar, tapi ternyata dia yang ngerjain aku. Sampai saya dipegang jidatnya, terus dia jatuhin tisu itu dilipet, suruh taruh di dompet. Nah, tapi pada saat itu aku disuruh bayar 17 juta. Nah, aku nggak mau, dengan alasannya kan dia buat anak yatim. Terus aku bilang, nanti kalau memang ada rezeki buat anak yatim nggak usah disuruh pun aku kasih gitu kan. Tapi dari situ dia seperti mengejar hutang. Nah, terus pada saat itu seminggu setelah itu aku kan ke Malaysia. Nah, ke Malaysia temanku juga ikut, terus dilarang, kamu jangan ke Malaysia, nanti ada apa-apa gitu kan. Akhirnya temanku yang udah beli tiket two way dibatalin, tapi aku tetap berangkat. Itu yang delay dari jam 6 sampai jam 9. Jam 9 pesawat itu udah muter setengah jam, itu nggak bisa terbang, panas. Akhirnya balik lagi. Nah, pas balik lagi dia telepon, kamu nggak bisa terbang kan, kata dia gitu. Udah. Orang yang di Cikampek itu nih? Iya, Oke, iya. terus? Udah, kamu pulang aja, nggak usah berangkat. Tapi aku melawan. Akhirnya delay sampai jam 1. Nah, udah aku tetap berangkat. Nah, pas berangkat kan sampai sana pagi. Itu koper aku patah itunya, roda. Mau nggak mau aku bopong dong. Udah gitu terus aku pakai dompet. Dompet bagus itu kan kenceng ya, itunya kenceng. Jadi yang tisu tadinya yang nggak ada apa-apanya suruh ditaruh di dompet itu, tiba-tiba kayak penuh dompetku. Tapi aku masih belum ngeh. Aku pulang ke Indonesia, karena aku liburan aja. Pulang ke Indonesia, pas aku buka, itu subhanallah, itu mencorong itu delima apa? Batu delima. Batu delima. Keluar dari tisu itu? Dari tisu itu. Sebelumnya nggak ada? Nggak ada sama sekali. Ibu yakin, udah pastikan itu nggak ada apa-apa, cuma tisu? Yakin, orang saya kan dia jatuhin tisu begini. Tek. Persis begini. Ambil. Saya ambil. Lipat, saya lipat. Saya masukin ke dompet kamu, masukin. Oke, lalu? Nah, lalu ketemu batu itu? Saya taruh lagi di lemari, di laci lemari. Tiap malam saya mimpi dikejar ular. Nah, terus di situ aku mulai gelisah, aku mulai yang nggak karuan lah. Terus hal-hal yang tadinya jadi nggak bener lah, sampai di 2014 itu 15-14 ya, apartemen aku disita. Itu mulai jerok gitu. Tapi aku tetap nggak mau percaya dia gitu. Akhirnya teman aku bilang, katanya temennya juga pernah dikerjain seperti itu. Terus dia bilang, batu itu kamu buang di kali mengalir. Nah, akhirnya pada saat, karena aku tinggal di Brawijaya, jadi kalau lagi Kemang banjir, itu aku lempar ke kali situ Kemang. Gitu, subuh-subuh. Lalu kemudian setelah dibuang? Setelah dibuang, tetap aku gelisah gitu ya. Baik. Usahanya membaik waktu itu? Mulai goyang juga sih. Oke, baik. Tujuan Ibu datang ke Menembus Mata Batin untuk apa, Bu? Ya, aku sebenarnya sih kepengen tahu ya, ini sebenarnya ada apa ya di badan aku gitu ya. Ya maaf ya, saya kan juga divorce, udah 15 tahun. Nah, terus setiap orang yang mau serius sama aku, pasti akhirnya mental gitu terus. Karena alasan yang nggak jelas. Macam-macam. Nggak jelas, bahkan mereka tanpa alasan, gitu aja ninggalin gitu. Oke. Baik. Mudah-mudahan dengan Ibu datang ke Menembus Mata Batin, Ibu bisa mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan dan misteri yang selama ini dihadapi. Dan mudah-mudahan Ibu juga bersedia untuk ceritakan semuanya secara detail dan gamblang kepada sahabat kami ya, Bu ya. Kami akan ajak Ibu Hetty untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Hetty terlahir tanggal 12 Agustus 1974. Tanggal lahirnya mencerminkan sosok yang baik hati dan suka mengalah. Namun, jika amarahnya memuncak, dia dapat meledak bagai bom waktu. Saya mencium aroma mistis di kehidupan Hetty. Aroma itu muncul dari seseorang yang tidak suka dengannya. Saya melihat sosok nenek-nenek masuk ke dalam dirinya.
Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Mbak Hetty dengan Iya. tanggal 12 bulan 8 1974. Iya, betul. Mbak Hetty ini bisa dibilang seorang entrepreneur atau ya wirausahawati Iya, lah ya. iya. Banyak usahanya yang dijalankan. Iya. Dan waktu itu pada saat tengah goyang, ibu diajak untuk punya pegangan ke Iya. seorang dukun. Lalu ada tisu yang disimpan, ada beberapa kejadian yang cukup ya bisa dibilang nggak masuk akal gitu ya. Iya, horor. Horor, tapi tisunya waktu itu dari orang tersebut masih disimpan dan satu hari tisu itu mengeluarkan sebuah batu Iya, dan batu beserta tisu sudah dibuang Udah. ke kali. Kali. Ya airnya mengalir waktu itu. iya. Tapi sekarang justru masih belum membaik kondisinya. Belum. Usahanya juga masih belum jalan seperti sebelumnya. Iya. Lalu kemudian setiap laki-laki yang mendekat juga Mental. mundur tanpa alasan. Iya. Makanya malam hari ini ingin tahu ada apa sebenarnya. Iya. Jadi Bu Hetty sampai detik ini belum dapat pasangan. Belum. Divorce saya. Divorce, Iya. oke. 15 tahun. Sudah 15 tahun ya. Oke, Iya. baiklah. Saya turut prihatin. Namun Terima kasih. saya tak kenapa sih melihat Hetty, saya melihat nenek-nenek di dirinya dia. Apakah nenek ini adalah seorang nenek yang baik, yang menjaga, atau memang nenek ini nenek siluman kiriman, atau siapa ya ini? Ibu pernah melihat nggak sosok seperti nenek-nenek yang digambar Roy ini? Enggak. Dalam Tapi mimpi juga enggak? ada beberapa teman yang bilang bahwa muka kamu tuh dibuat orang, jadi orang lihat kamu tuh seperti nenek-nenek. Iya katanya. sih. Iya, jadi dibuat seperti nenek-nenek katanya. Kalau yang suka sama aku katanya. Itu justru saya lihat mungkin juga nih ada yang ngirim. Jadi di Hetty, Ibu Hetty, jadi terlihat seperti usia dewasa sebelum waktunya. Terlihat 50 tahun seperti itu. Tapi yang kamu lihat Roy, sosok nenek-nenek ini memang ada yang mengirim, ada yang ngikutin, atau Ibu Hetty yang terlihat seperti seorang nenek-nenek? Saya curiga ini jangan-jangan Ibu Hetty pernah melakukan satu kunjungan supranatural ke dukun-dukun ya. Enggak, satu kali itu aja. Satu kali langsung kena begini. Iya. Iya, yang di Cikampek itu. Waktu itu dikasih tisu, Dikasih tisunya tisu, disimpan ya? disimpan di dalam dompet. Cukup Itu lama disimpan ya Bu? Ada 1 bulanan. Itu benar-benar itu tisu-tisu kosong saya masukin dompet. Tiba-tiba dompet saya pecah, sobek itunya. Dan di dalamnya tuh ada batu merah delima. Sekarang dibawa. Enggak, saya buang. Sudah dibuang Karena katanya dikali. saran teman-teman suruh dibuang di air mengalir. Itu tisu itu seperti apa? Semacam jimat untuk mengikat makhluk gaib gitu Roy? Iya. Tapi saya terpikat dengan kilauan berliannya Hetty. Saya boleh nanya nggak pertanyaan agak personal? Boleh? Dari mana kamu dapetin berlian itu Hetty? Beli. Pada saat masa-masa. Hasil dari usaha ya? Dari hari usaha. Bagus dong. Iya. Usahanya aja cukup kok banyak pertanyaan ya? Usahanya cukup banyak soalnya. Wanita kaya dan seorang kalau saya jadi kamu, saya tidak akan mencari laki-laki untuk menjadi partner dan pendamping. Saya cuma cari teman yang bisa saya ajak curhat tapi laki-laki, dan saya tidak mau ada hubungan apapun. Karena dengan saya mempunyai berlian dan punya usaha seperti ini, ditambah laki-laki yang nggak beres, saya rasa apa yang aku punya dan tabung-tabung zaman dulu habis semua deh. Saya mau nanya lagi terakhir. Ini berkaitan dengan masa lalunya Hetty. Sempat ya dipelorotin sama satu cowok ya? Iya. Dirongkrong duitnya sampai habis. Nggak sampai habis sih, cuman ya kadang-kadang ada satu cowok tuh minjem cincin sama aku, nggak dibalikin. Cincin apa Bu? Itu sih bukan berlian tapi batu safir. Dia itu tuh Bu Hetty ini
gampang banget nolongin orang, apalagi jatuh cinta tapi dibuat seperti apa sih namanya? Ya lo kalau sayang sama gue pinjem dong berlian lo gitu. Ini makhluk yang seperti nenek-nenek ini energinya negatif kah atau positif sebenarnya, Roy? Energinya saya ngelihatnya sedih dan menyedihkan. Kondisinya menyedihkan. Kondisinya Dan menyedihkan. dia dalam kondisi sedih. Iya, saya melihat ini dalam kondisi sedih sekali. Tapi memang ya, dalam keadaan kondisi menyedihkan, tapi tetap aja nyeremin. Karena memang makhluk halus ya. 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 Dan saya mau satu hal lagi nih. Ini sih sebenarnya saya pengennya ngomongnya ntar. Tapi saya nggak tahan banget pengen ngomong ke Ibu Hetty. Beneran deh, kamu tuh gampang banget dipelorotin sama cowok. Roy rasa Ibu Hetty nggak usah lah ya cari yang aneh-aneh. I'm so sorry to say that. Iya. Aku to the point. Ibu Oke. gampang dimanfaatkan Iya. gitu, Bu. Iya. Tadi kan sempat bilang saya belum dapat pasangan yang tepat lagi setelah divorce. Iya. Nggak usah lah, mendingan saya melebarkan sayap bisnis saya kemana-mana lagi. Kalau ketemu orang temen, jadiin temen aja, ngobrol gitu. Tapi Ibu yang sebelum-sebelumnya laki-laki menjauh tuh pernah tanya nggak alasannya apa gitu? Pernah cari tahu? Aku kalau misalkan cowok itu kayak tadinya kan kayak kecintaan banget tuh sama aku ya. Ibu kasih semuanya segalanya? Enggak. Oh, Nah, enggak. terus misalkan kita udah jalan berapa minggu deh, nggak pernah hitungan bulan sih. Nah, udah gitu terus udah kelihatan sifatnya yang Nyeret. aneh pun aku mulai mundur. Tapi aku sering ada 2 kali lah orang tuh laki-laki minjem duit nggak dibalikin Bukan. gitu, minjem cincin nggak dibalikin itu sih. Nah, udah 3 tahun terakhir ini sih memang aku pure sendiri, Sendiri. nggak pacaran, cincin sampai nggak dibalikin. Bilangnya apa tuh alasannya? ngilang gitu aja. Itu yang salah siapa? Cowoknya atau Ibu Hetty kira-kira? Pertanyaan saya. Saya kali ya. Terlalu cinta buta sama seseorang akibat kesepian sih. Nggak cinta sih sebenarnya, apa ya? Karena kasihan. Kasihan. Gampang kasihan. Kasihan. luluh ya. Iya. Iya sih, kelihatan gampang luluh gitu. Iya. Jadi nih semua orang yang dekat sama Ibu Hetty jadinya manfaatin. Iya. Purely manfaatin, gak ada yang benar-benar sayang. Iya. Tadi Roy, Ibu Hetty juga cerita waktu dia datang ke seorang dukun untuk dapat apa namanya bisa dibilang penglaris untuk usahanya lah ya, Iya. pesugihan semacam itu, dikasih tisu dengan syarat harus memberikan uang 17 juta. Oke. Tapi itu tidak diberikan, Iya. tidak dilakukan. Enggak. Sama sekali atau sebagian? Sama sekali. 17 juta sama sekali nggak Sama dikasih. sekali. Bagus dong. nggak Nah kasih. setelah itu tapi usaha tidak kunjung membaik, Enggak. tidak membaik, dan justru malah jadi ada kejadian-kejadian yang di luar logika gitu. Iya. Oke. Ada hubungannya nggak, Roy? 17 juta untuk seorang dukun dan harus membayar itu. Ada hubungannya atau tidak? Ada hubungannya sedikit karena sang dukun tidak nyaman diperlakukan seperti itu, kayak merasa di reject, ditolak. Lalu kemudian saya juga merasa udah tepat sih nggak bayar 17 juta. Iya. Jadi menurut saya udah tepat banget sih, Nggak usah dikasih ya. nggak usah. Tapi ada konsekuensi Iya. negatifnya nggak dari situ, Roy? Sang dukun ngerasa kayak, ih lu datang ke gue udah kayak gini kok lu nggak percaya sama gue gitu. Gue bikin supaya makanya itu lingkaran dukun itu selalu ada expired date sama circle-nya itu aja gitu. Jadi kayak harus in charge lagi, harus charge lagi, harus ngecas lagi. Gitu sih. Ya sayangnya ibu datang ke tempat yang salah gitu, ke dukunnya justru yang Kejebak. iya. Enggak, tapi saya tidak, sekali lagi buat pemirsa di rumah, saya tidak menyalahkan dukun. Tidak semua dukun gitu kok. Iya. Ya, dukun hanya sebuah ini ya, apa sih nama, profesi. Tapi semua orang oke kok, ada yang baik juga dukun. Ada yang memang membantu. Iya, Ada nggak yang semua untuk orang kebaikan. gitu. Ada Emang yang lagi ilmu putih. emang Ibu Hetty itu lagi kena orangnya gitu aja gitu. Iya. Yang justru
malah memberikan hal-hal negatif Yang gitu. negatif. Kalau dilihat hancur, bukan hancur ya, tapi dropnya usahanya itu karena apa, Roy? Karena adanya makhluk ini. Salah satunya ada makhluk ini. Tertutup gitu. Tertutup Ditransitin auranya. Saya sih sayang banget ya dengan karirnya Ibu Hetty ketutup kayak gini, karena padahal dia sebenarnya orang baik gitu. Cara ngebukanya gampang banget. Yang saya katakan tadi, dengan nominalnya segitu atau lebih ataupun kurang, bikin sesuatu yang kreatif deh. Aku jujur mungkin nggak ke rumahnya di apa gitu, tidak. Tapi saya mau langsung ke tangan orangnya, si yang bener-bener ininya ngebutuin. Jadi langsung di jalan jebret dan langsung kamu hilang. Gitu, itu sih yang Roy pengen. Tapi ini juga pertanyaan yang timbul di hati saya, kenapa ya ada nenek-nenek ini selalu ngikutin Hetty? Itu dia, apakah kiriman dari yang dukun itu atau gimana? Sekarang kan Baby tadi bisa melihat dan merasakan ya. Aku pikir Kamu sih pikir mungkin apa? si dukunnya itu Kau- ada rasa sedikit dendam Kecewa ya, gitu. Iya. kecewa. Kamu ngelihat sosok itu nenek-nenek yang digambar oleh Roy ada di sekitar Ibu Hetty nggak? Gitu? Iya, Ada yang ngikutin sekelebat, ya? Sekelebat di belakangnya. iya. Ya mungkin itu bisa jadi kiriman dari dukun ya. Aku Betul. juga nggak gitu ngerti. Tapi mungkin karena tadi dengar cerita, pasti sih ada rasa kecewa. Dia kirim itu mungkin ya. Betul. Kayak gitu. Itu yang saya Jadi hidup maksud. selalu tidak beruntung ya. Seorang profesi paranormal, dukun atau sebagai orang pintar, biasanya kan tipe-tipe orangnya beda-beda ya. Kadang ada orang yang frontal to the point dan mereka biasanya nggak terima kalau misalnya mereka nggak udah datang tiba-tiba ditawarin tapi lu nolak gitu. Mau pulang juga nggak enak gue nya dan aduh gue harus bayar gimana ya. Terus ada karakter paranormal yang you have to pay. Or not, you just die, you know. Sometimes like Sampai situ ya. iya sih, memang kayak gitu. Nah itu dia terjebak loh. Jadinya si dukun tuh masih ngiang-ngiangnya. Kok dia nggak datang ya lihat gue? Kok dia nggak datang ya ngecas? Tapi mungkin saya tahu pertanyaan Ibu Hetty. Cuman sekali loh. Bisa kayak gitu. Iya. Dan aku sering It's like a trap. sebelumnya sering dimimpiin ini ular. Iya. Ular kayak seperti aku dikejar-kejar ular di dalam gua gitu. Iya benar kata Baby tadi. Seseorang itu kadang nggak terima. Apalagi orang yang spiritual yang itu. Dia bisa aja berniat dalam hati, lo lihat lo kok kayak gini ya, ntar lo rasain dengan ucapan kayak gitu aja. Kan beda seorang dukun kalau ngomong sama orang biasa yang ngomong. Iya. Dan yang katanya kalau menurut orang zaman dulu itu kalau misalkan kita dimimpiin ular itu artinya iblis, Iya. makhluk jahat. Jadi ada yang mengirim hal negatif gitu. Itu. Ibu sudah punya anak? Sudah Umur berapa, Bu? 24 tahun. Mereka baik-baik aja? Baik-baik aja. Untungnya Hanya sih. pendiam aja sih. Oh itu nggak apa-apa lah pendiam. Iya. Daripada celamitan. Iya benar. Tapi nggak ada hubungannya, Rom. Maksudnya anak-anaknya nggak terikat juga kan dengan apa yang dilakukan Ibu Hetty? Enggak. Bu Hetty-nya sendiri yang di lingkaran itu aja, tapi nggak kena anak-anaknya. Iya. Waduh. Saya masih ngerasa ada dua. Pertama saya pengen nyampein, udah tenang Bu Hetty, kamu sampai tutup akhir hayat. Saya ngerasa, mungkin emang jodoh maut segala macam kan ada yang ngatur yang di atas. Tapi saya masih ngerasa, tenang Bu Hetty, kamu masih punya simpenan lah, udahlah uang gitu dan segala macam. Tapi yang kedua, saya ngerasa kamu harus benar-benar bersih nih dari supranatural walaupun cuma sekali. Kalau misalnya udah bersih, pasti kamu jadi lebih tenang ya hidupnya. Saya ingin Ibu Hetty bisa undang nggak nenek-nenek ini datang ke Bisa diundang, Roy? saya rasa bisa karena dia kan setiap kali lihat Hetty lihat nenek-nenek, Hetty lihat nenek-nenek. Ada dua kemungkinan, mukanya yang kayak nenek-nenek atau dia didiamin nenek-nenek. Saya pengen dupa ada dupa enggak.
baby kamu juga fokus ya. Saya takut kamu kemasukan lagi dan ini bahaya buat kamu. Tapi kalau itu pun terjadi, keluarin. Kita mau coba untuk ajak Iya, komunikasi of course. si nenek-nenek ini Iya, ya, iya, supaya iya. tahu Karena- apa sebenarnya maksud tujuannya dan mudah-mudahan bisa diusir pergi. Iya, itu karena akar permasalahannya ada di sini juga. Siap ya Bu Hetty? Siap. Nggak apa-apa kan? Segala Nggak apa-apa, Bu. konsekuensinya kita juga nggak menjamin apapun. Hanya saja saya ingin memanggil sosok nenek-nenek ini yang legendaris di hidupnya Ibu Hetty. Itu tahun berapa, Bu? Datang ke tempat itu? 2014. 4 tahun yang lalu. Iya. 2014 apa 13 gitu. 5 tahun lah ya, 4-5 Iya, tahun. iya. Usaha sekarang yang masih dijalankan apa, Bu? Butik. Butik. Butik itu Iya. tadi aja ya? Iya. Butik aja ya? Butik aja. Oke. Cukup jelas gak kira-kira gambar saya ini apa? Jelaskan ya? Jelas. Iya. Baby, kalau ada sesuatu yang kamu rasain di sini, saya ngelihat kamu punya indera keenam yang lebih. Kamu juga bisa membantu Bu Hetty kok di sini. Mau muntahin semua kesalahannya Bu Hetty di bidang supernatural, monggo, baby. Karena kamu tulangnya renggang Gampang masuk ya, Iya. orang kayak gitu. dan dia punya mata tuh kayak gitu. Dia ada 2 alam, kayak amfibi. Oh, bisa gampang lintas dimensi gitu. Iya, karena orang biasa kan taunya cuma daratan. Kalau kita berdua gini bisa ada daratan, ada lautan, ada hutan, ada udara. Kalau manusia biasa cuma lihat tanah doang. Aku ngelihat this is different. Saya ingin ngajak Ibu Hetty juga ke ruangan mediumisasi sekarang. Dan Baby dan Bayu juga. Ambil lilin. Kita akan mencoba manggil ya. Sebenarnya ada apa sih yang terjadi? Yuk kita ke sana. Ikut saya. Yuk baby. Baby ikutin aku juga. Baik, jagain baby juga ya. Ya. Kita saling jaga ya. Oke. Nah, Oh bisa duduk kah? Biar nggak capek. Ada di sana. Ngadep ke sana, Ibu. Baby, I need your help. Ya. Transferin energi buat dia deh. Kita bertiga. Aku, kamu, dan dia. Panggil neneknya datang deh, Bu Hetty. datang. Kalau neneknya masuk ke baby, gak apa-apa deh. Asal kau bisa tahan. Dia masuk ke situ ya, Roy? Iya, dia masuk ke situ. Nah, nenek itu. Nenek-neneknya masuk nih ke baby. Ah, kembang. 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 Bunga-bunga 7 rupa. Perlu air? Dikasih air? Perlu air sama. Dikasih wadah. Wadahnya ada airnya. Iya. Tapi dipisah aja. Oh, biar dipisah. kita tahu. Air sama kembang. Saya mau nanya, apakah ini nenek-nenek yang diami Ibu Hetty? Kiriman itu. Kamu dikirim seseorang. Udah lama mengikuti Bu Hetty. Oh. Oke, minta. Saja. Minta Sajen. sajennya. Boleh Minta cepetan, Om? telur, bunga, 1 nampan. Minta
Dupa. Sini. Kita harus jagain baby juga ya, jangan sampai dia lost. Papan apa tap the circle. Papan yang untuk Yang bulat itu nampan. Nampan. Ya, kopi dan telur. nampan, ada kopi, ada telur. Ini nenek ini seneng kayak dikasih makan ya. Ini nenek ini seneng kayak dikasih makan ya. Ini gimana ya, biar lookingannya enak. Sebelah situ, sebelah situ. Ya, iya. Ibu boleh geser sedikit. Ibu boleh geser ke kanan sedikit. Be careful. What? Nenek ini tapi negatif ya, Roy? Nenek ini jagain. Jadi sebenarnya nggak negatif, nggak jahat ya? Iya, dia bilang kenapa saya dibuang. Aduh, dimakan lagi. Oh, nenek, ikut Roy aja ya. Enggak, kamu nggak boleh berlama-lama di Hattie. Tidak bagus dan baby juga kasihan. Nenek ikut aku aja ya ke rumah. Di rumah banyak makanan loh. Nggak mau. Di rumah banyak teman-teman anak ambar aku loh. Kenapa dia harus ikut kamu, Roy? Kenapa dia? Dia bisa berbahaya juga buat baby juga dan dia buat ibu Hattie. Oh my god. Oh, Oh my lord. My stomach. Saya minta Please help me. dipulangin. The egg. Saya minta dipulangin. kamu mau dipulangin kemana, Hattie. Nek? Batunya. Kamu dipulangin batunya. Hattie, sini deh. Batunya dibuang. Kau minta maaf sama nenek Egi. Dia ambil batunya. Nenek, saya minta maaf. Saya membuang nenek. Coba bikin telurnya untuk dimakan. Di mana? Tok langsung diminum yang kuningnya aja. Dia minum Dia minum atau dicampur ke kopinya. kuningnya aja. Ibu bisa keluarin putihnya. Disimpan pakai piring mangkok, mangkok. Kasian ya. Balikin. Kenapa dibuang? Nenek ikut Roy aja ya. Ya nenek ikut Roy aja ya. Tapi batunya harus diambil. Biar batunya nanti Nanti mana putihnya? Dibuang aja. dibuang ke situ aja, ke situ aja. Nenek ya benar. Nenek mungkin mau makan kuning telurnya sebagai permohonan maaf dari Hattie daripada makan kembang. Oh my god, dicampur dong. Saya minta maaf ya, Nek. Saya kasih Balikin. Mau pulang. Dia mau pulang, kita nggak bisa pulang karena batunya dibuang. Karena batunya nggak ada. Dia sebenarnya tapi harus dibuang batu itu ya, Roy. Tapi apa gimana? Nenek minum dulu cairan kopi itu. Kenapa dibuang? Nenek minum dulu. Telurnya belum diminum ya. Kenapa dibuang? Nenek ini bisa pergi, Roy. Kita usir aja. Dia akan pergi kalau dia udah makan telurnya sampai habis. Aduh, gimana caranya? Nenek minum telurnya daripada makan bunga. Gimana caranya? Nenek minum dulu, Nek. Saya minta maaf ya. Oh my god. God. Oh. Balikin. Balikin. Kamu masih ada sisa jimat gak ya yang belum dipulang? Masih ada yang simpan gak, Bu? Yakin? Yakin? Gimana cara minta balikinnya dia, Roy? Dia Jangan makan. dimakan. Tidak boleh bahaya. Aduh. Kenapa dia seneng. dimatiin? Oh iya, dinyalain. Iya, dinyalain, Nek. Dinyalain.
bisa pulang gini. Bisa, kita nanti bisa ajak pulang. Pengen pulang. Iya udah nyala nih ya Bu, ya Nek, udah nanti kita matiin. Pengen pulang. Nenek, jangan gangguin Hetty lagi ya. Pulang ya ke tempat asalnya. Atau ikut Roy aja yuk pulang ke rumah. Nggak bisa, batunya harus diambil dulu. Oke, aku akan kasih pilihan. Kita butuh batu yang lain, Bay. Bisa jadi rumah barunya dia gitu, dipindahin ke satu media yang baru gitu. Betul. Kita punya batu. Gimana caranya? Kita punya batu, ada. Kamu kasih lagi Batu permohonan cincin. maaf. What? Aduh, jangan dimakan ya. Saya nggak mau. Udah jangan dimakan tapi Dihirup saripatinya loh. diambil ya. Diambil. Aduh nenek ini. Nah, Kak. Nenek tapi sebenarnya baik ya Roy. Nek, ingat ya pesan Roy ya. Udah deh, kamu pulang ke asalnya. Nenek Nggak jangan. bisa kalau batu itu belum balik. Kita cari media yang baru, kita cari rumah yang baru, kita cari batu yang baru ya Bu. Saya Nenek. sendirian. Nenek marah sama Bu Hetty. Kenapa dibuang? Nenek yang bikin semua usahanya jadi. Iya. Saya kecewa. Ada batu. Saya kecewa sama Non Hetty. Kalau Ibu Hetty minta maaf, Nenek mau maafin. Nenek bisa maafin. Maafin kalau batunya harus kembali. Batu, minta batu. Ah. Jangan dimakan. Nggak boleh, saya akan pegang terus. Iya. Jangan dimakan, nggak boleh. Nenek minta batu aja ya, minta batu dibalikin ya. Ini saya matiin ya. Heeh. Saya minta maaf ya, Nek. Nenek, Nenek, aduh. ini gini. I cannot do this one, but you have to make. Nenek, jangan. Saya mau. Nenek, saya pegang. Nenek, saya pasangin batu di diri kamu, tapi kamu harus pergi seketika mungkin ya. Jangan dihirup lagi. Batunya merah delima. Iya, Ibu Hetty ke sebelah sini. Ibu Hetty ke sebelah sini. Duduk, Ibu Hetty duduk. Duduk silakan. Ibu boleh pegang neneknya, pegang tangan neneknya, sebelah kiri. Minta maaf, Ibu benar-benar minta maaf. Nenek harus pergi sekarang. Oke. Saya minta maaf ya, Nenek ya. Nenek minta apa lagi dari Bu Hetty? Minta apa lagi, Nek? Minta saja. Oke, ini nanti saja akan dikasih tiap Jumat. Nggak boleh, Nek, nggak bisa. Nenek harus pisah, harus pergi ya dari Bu Hetty ya, Nek ya. Iya. Ini saya udah pasangin batu ini. Kau pergi sekarang, masuk ke dalam batu. Iya, Nenek boleh pergi. Terima kasih, Nenek ya sudah menjaga Ibu Hetty selama ini. Terima kasih. Saya minta maaf ya, Nek ya. Kepalanya. Baby. Langsung angkat ya. Teman, tolong di ini. Diangkat. Bawa ke sana aja deh, ke tempat yang. Kasih minum. Ada air kah? Dia udah sadar kok. Ini kita ambil. Ambil. Dan kita selamatin cincinnya. Sudah beres. Bang Sofyan, saya titip ini.
Baby. Udah bangun kok. Baby. Baby. Iya, silakan. Kau sama perempuan saja. Tolong bang. Karena saya tidak bisa memegang, maksudnya Panas. Panas. Minta air. Air minum. Tadi nenek ini Roy yang masuk ke dalam baby. Yap. Saya kasihan baby sebenarnya. Hati-hati ya. Udah gak apa-apa. Jangan dibuat cuci muka. Panas. 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 Thank you. Minum lagi. Minum. Tisu. Sukri. Dia udah sadar kok. Tisu. Kain hitam gak ya? Ibu tolong dilapin. Ada kayak perlukan hitam untuk Cover ya, apa deh? Cover. supaya nggak masuk lagi. Pak, kain Energi hitam. dari Happy tadi panas banget. Kain Iya, hitam. kasihan loh kamu, baby. Mohon maaf ya, Maaf ya. jadi mediasi seperti ini. Dia renggang banget ya ini tulangnya. Jadi gampang masuk. Udah sadar ya? Dingin nggak? Kita ambil ini ya, ambil item-item. Ini kayaknya nggak bisa diterusin dari apa di take out aja. Ya kita cut untuk Take out aja ya. Kita take out. Supaya dia boleh kasihan. keluar deh. Boleh dibawa deh, baby tolong dibawa deh. Pelan-pelan, Bu. Ini Kasihan. Takut jatuh dia, kasihan. kepleset. Lebih dibawa ya. Ini bawa. Heeh. Oh my god. It's okay. Oh. Di cover aja biar takutnya bebet aja bobot. Oke, Bu Hetty silakan duduk. Wow, ini pertama kalinya ada bintang tamu yang sampai seperti ini ya. Ya, sangat-sangat mengerikan sekali. Karena kita gak pernah tahu ulah kita di masa lalu hingga kita mengundang makhluk astral datang dan gak bisa pergi-pergi. Jadinya pada kala itu batunya dibuang. Saya menjelaskan apa yang terjadi pada si baby. Itu dia batunya dia dimasuki oleh sosok nenek-nenek ini. Oke. Sosok sedih yang saya bilang dari awal itu merasuk ke dalam dia. Dan dia itu merasa dibuang gitu. Dan Karena pernah buang batu iya, di tisunya. makanya kita usahakan cari batu yang semirip mungkin untuk jadi rumahnya beliau. Dan sekarang sudah masuk ke batu itu dan batu itu udah dilepas. Betul, Dan nenek ini bisa pergi bisa pergi. dengan cincin yang nggak usah dikembaliin lagi dipegang sama Bu Hetty ya. Karena kita udah kehilangan cincin yang lama dan itu bukan cincin-cincin yang dimaksud oleh neneknya. Oh, Even oke. walaupun kamu kasih cincin yang diamond atau apapun tidak akan bisa masuk. Karena bukan itu Karena yang dia bukan cari itu ya. yang dimaksud nenek ini. Ini nenek itu akan kembali lagi ke Bu Hetty atau bagaimana cara supaya Bu Hetty dipagerin nggak akan terpengaruh? Mungkinnya makhluk-makhluk sebenarnya bukan dipagerin, tapi kita melakukan banyak kegiatan sosial. Oke. Bu Hetty, baik terhadap manusia dan terhadap hewan-hewan. Ya ini seperti menabur kebaikan ya. Iya, dengan cara itu nenek itu juga tenang. Dan kalau misalnya ketemu nenek-nenek lumpuh di jalan, coba deh tolongin mereka. Dan saya percaya, saya sering melihat nenek-nenek di jalanan dan hati saya sedih gitu. Saya bergerak hati untuk ngeluarin apa yang ada yang di diri saya. Saya bukan pamer, tapi mereka lulu lantah di jalan, tolongin nenek-nenek itu. Nenek-nenek yang di jalan, di mana sebagai simbolik dan perwujudan gantiin ini kita nolongin dia, tapi dengan nolongin nenek-nenek yang asli. Kita nggak pernah tahu ternyata nenek-nenek ini yang bermanifestasi. Betul. Nenek beneran yang kita temui Bener. ya. Jadi kayak gini, Baik. ketutup rezekinya. Baiklah.
Bu Eti, mudah-mudahan apa yang telah dilakukan Roy Kiyoshi dan semua kita tim Menembus Mata Batin malam hari ini bisa jadi pelajaran juga buat Bu Eti ke depannya, dan mudah-mudahan harapan kami bisnis semua usahanya akan kembali membaik tanpa harus berurusan lagi dengan hal-hal seperti ini, dan mudah-mudahan auranya, energinya kembali positif supaya orang nyaman dan ya ada orang yang benar-benar cinta dengan tulus untuk keluarga kembali bersama Ibu Eti. Bu Eti, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak Mas Anda- Roy, Sama-sama. Mas Bayu. Baik, Ibu Eti boleh meninggalkan studio. Selamat Oke, malam, Bu. selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Pasrah bukanlah kekalahan atau kegagalan, tetapi pernyataan sikap bahwa kita telah berusaha sesuai kemampuan diri. Pemirsa, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Lina dan Hetty. Lina diduga pernah melakukan perjanjian tanpa dia ingat lagi di zaman dulu. Bahkan ada sosok gaib yang masuk ke bintang tamu kami, Baby Margareta, dan mengungkap semuanya di Menembus Mata Batin malam hari ini. Lalu Hetty pernah membuang jimat tanpa sepengetahuan sang dukun dan justru membuat dia kehilangan segalanya karena sosok gaib yang ada di dalam jimatnya, yaitu batu merah delima, itu malah muncul dan menutup aura si Ibu Hetty ini. Bahkan tadi juga sang penghuni atau penunggu batu itu juga datang merasuki ke Baby Margareta. Roy, gimana Roy? Lina dan Hetty? Ya, Lina dan Hetty sama-sama melakukan kunjungan spiritual. Dan Hetty pun juga, Ibu Hetty pun juga melakukan perjalanan. Dua-duanya sama-sama orang yang melakukan hal supernatural. Namun yang berbeda adalah ketika Lina dan bintang tamu kami juga melakukan mediumisasi dan akhirnya ketahuan borok-boroknya. Iya, Ternyata dia ini melakukan perjanjian gaib yang Ibu Lina itu, tapi menyangkal terus. Penggandaan Penggandaan segala uang, macam. dan tapi arwahnya malah nggak tenang digituin. Berbeda dengan Hetty sebenarnya nggak tegaan sama orang, dan dia ternyata diikuti oleh sosok makhluk halus tapi yang tidak kejam atau apa. Terbukti dengan masuknya makhluk astral yang berupa nenek ke tubuh bintang tamu kita hari ini. Iya. Jadi Ibu Hetty dari mulai datang ke seorang dukun, lalu dia membuang jimatnya, dia melakukan hal yang benar-benar dia nggak mengerti ya. Sebenarnya akhirnya konsekuensinya dia nggak pernah bisa ukur. Baby, kamu tadi ngelihat ada sosok gaib waktu Lina, lalu di situ kamu tanpa sadar ya, kamu mengatakan bahwa minta tumbal, dia harus mati, Lina. Lalu waktu Ibu Hetty juga ini sosok ini nenek-nenek juga merasuk kamu, dan kamu sosok itu bilang nggak mau pergi dan sedih sekali. Apa rasanya waktu ada sosok-sosok gaib yang masuk? Merasuk. Awalnya sih biasa kalau udah mau masuk kayak gitu, aku ngerasa panas di punggung. Terus ada rasa mual juga. Jadi aku kayak masuk ke dimensi yang lain gitu. Setelah itu keluar, pergi, langsung hilang gitu aja rasanya? Enggak hilang begitu aja, Masih pusing. pusing? Pusing, dan itu kayak semacam energinya tarik-tarikan, kayak pengen masuk lagi kayak gitu. Tapi gampang banget ya? Kalau dia masuk, ya? ya soalnya dulu emang pernah dibuka mata batin sampai 3 kali. Kalau kayak gitu kasihan baby ya, capek ya. Iya, Lihat emang hal-hal yang sebenarnya sensitif. penasaran sih dunia lain itu seperti apa sih. Akunya sendiri sebenarnya salah nantang gitu kan. Sekali kebuka pintu mata batinnya langsung nggak bisa ketutup lagi dong. Iya, waktu itu pas lagi syuting kan dibuka mata batinnya, terus ternyata nggak bisa juga. Terus mungkin itu bisanya itu pas setelah aku pulang syuting. Iya. Tuh. Sampai sekarang. Tapi kedepannya baby baik-baik aja. Ron. Aku nggak yakin sih. Dari sini gimana? Apa yang harus Kalau dari dilakuin sini baby? harusnya aman sih dia, si baby bisa menetralisir dirinya sendiri gitu. Oke, mudah-mudahan kamu kedepannya baik-baik aja ya baby. Sukses untuk semua rencana dan karirnya. Terima kasih sudah hadir Menembus Mata Batin. Thank you. Terima kasih banyak yang kamu lakuin sudah membantu partisipan kami untuk jauh lebih baik. Dan Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan pencerahan Terima malam kasih hari ini. sama-sama. Pemirsa, tetaplah bersikap baik
meski Anda tidak diperlakukan baik, seperti udara yang selalu dicemari, tapi tetap setia menghidupi. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.